Melihat kau lelah, namun di lorong gelapmu bersinar terang bahkan harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Yesus, anak Betlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Shalom, selamat pagi Oma, Opa, apa kabar? Semoga hari ini Opa dan Oma selalu dalam keadaan sehat. Sekalipun di dalam keterbatasan kita sehubungan dengan adanya pandemi COVID, kiranya tidak menyurutkan kita untuk selalu bersyukur dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya adalah Oslan Sianturi. Ini adalah kali pertama saya ikut di dalam ibadah Komisi Usia Lanjut. Kiranya ibadah pada hari ini sungguh boleh membawa berkat
bagi kita semua. Tema ibadah kita pada hari ini berjudul Di Balik Layar. Semoga melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kali ini boleh menambah oma dan opa dan saya juga, agar kita senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mengurapi, memberkati ibadah kita pada hari ini. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu. Kau telah menuntun, Kau telah membimbing kami bersama Oma dan Opa di dalam ibadah online pada hari ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami boleh bersuka cita, kami boleh saling menyapa antara satu dengan yang lain. Kami boleh saling melihat, kami boleh saling berbagi, dan kami boleh saling bersuka cita di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan ini kami rindu Tuhan. Kami boleh beribadah bersama. Kami rindu dikuatkan kembali oleh-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran yang kami hadapi, di tengah-tengah ketakutan yang kami alami, Tuhan adalah andalan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengenal kami satu dengan yang lain. Engkau mengenal apa yang menjadi ketakutan kami. Engkau mengetahui apa menjadi beban kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa mencukupkan kami di akan makanan dan minuman kami, senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Engkau juga Tuhan yang menuntun masa depan kami. Bapa dalam surga, pada ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari ini Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memberikan hikmat melalui hati dan pikiran kami, hingga kami boleh dikuatkan Tuhan, hingga kami boleh merasakan bahwa kami tidak sendiri. Engkau senantiasa mengawasi kami ya Tuhan, Engkau senantiasa mengamati kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Doli Lubis yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik layar-Mu ya Tuhan, di balik Roh-Mu yang kudus, agar apa yang terucap dari bibir mulut beliau Tuhan adalah semata-mata daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan yang mendengar, agar Engkau juga mengurapi kami, agar kami dengan mudah Tuhan dapat memahami setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Berikan kami juga kemampuan yang Bapa, agar kami dapat melakukan setiap apa yang Kau perintahkan bagi kami. Kuatkan kami ya Bapa di tengah-tengah keterbatasan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan melalui PKJ 264, bait yang pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu?
Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Salam sehat buat Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu semua. Apa kabar? Puji Tuhan, pada hari ini kita bersama dapat berkumpul dalam penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat bertemu dalam ibadah persekutuan komisi usia lanjut. Saya berharap kita semua senantiasa sehat dan bersukacita, walau pertemuan ibadah kita saat ini masih dilakukan secara online. Namun, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang memelihara kami di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini, di mana bersama para orang tua kami dalam komisi usia lanjut, kembali menikmati wujud pemeliharaan Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah waktu sejenak ke depan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan beri kami hikmat untuk memahami isi hati Tuhan, dan kami makin dibaharui, dan terlebih dari itu, dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kiranya Tuhan pakai dan mampukan, sehingga semua yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oma, Opa, Opung, dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini izinkan saya yang jauh lebih muda ini untuk berbagi tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita semua akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Di mana Injil ini memberikan judul tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis,
jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bacaan kita pada hari ini menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis yang pada saat itu didatangi oleh para imam-imam, orang Lewi, dan juga orang Farisi yang menanyakan tentang keberadaannya. Saat itu, umat Israel mengalami kekosongan nabi sejak zaman Nabi Maleaki. Mereka bertanya-tanya kapan Mesias yang Allah janjikan itu akan datang. Saat itu apa yang Yohanes Pembaptis lakukan menimbulkan pertanyaan di banyak orang. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia Mesias yang sedang ditunggu-tunggu itu? Apakah dia nabi yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah orang Israel? Dalam bacaan ini, Yohanes menjawab dengan lantang, bukan. Aku bukan Mesias. Dia mengatakan, aku orang yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Demikian juga ditanyakan kembali oleh orang Farisi, mengapa Yohanes melakukan pembaptisan? Kembali Yohanes memberi jawaban bahwa dia hanya membaptis dengan air. Dan kisah ini juga dapat kita baca tertulis di dalam kitab Matius dan Lukas. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Mesias yang datang tersebut yang akan membaptis dalam api dan Roh Kudus. Di sini jelas kerendahan hati Yohanes Pembaptis untuk menyatakan dirinya bukan sebagai nabi maupun sebagai Mesias. Yohanes menyatakan akan ada Mesias yang datang sesungguhnya, yang sudah hadir di tengah-tengah umat Israel. Oma, opa, opung, dan bapak ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang utama, namun ada kekuatan lain yang melebihinya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak sombong dan tidak menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah perjuangan dan kekuatannya sendiri. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya tahu akan panggilan Tuhan untuk dia dalam menyatakan kebenaran kepada umat Israel. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana mampu menempatkan dirinya di hadapan orang banyak, terlebih di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam menjalani kehidupan saat ini. Puji Tuhan, opa, oma, opung, bapak ibu sekalian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam usia lanjut, banyak hal yang dapat dilakukan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Memang kadang-kadang dalam diri kita muncul pertanyaan, bagaimana ya? Apakah saya dengan usia lanjut ini masih bisa memberikan dampak kepada orang lain? Terkadang ingin membatasi diri, namun kok saya tidak bisa membiarkan kondisi ini terjadi? Saya ingin bicara dan memberi masukan, karena memang ini benar dan sesuai dan pernah saya lakukan. Hal ini akan sering muncul dalam pikiran dan benak opa, oma, opung sekalian. Nah, muncul juga pertanyaan, bagaimana ya menempatkan diri dalam kondisi saya seperti saat ini? Karena kadang-kadang pertanyaan di luar sana sering muncul. Kalau udah lansia akan dianggap kehilangan banyak hal, di mana tidak diikutsertakan dan akan tidak dilibatkan lagi. Padahal Tuhan Yesus tidak menempatkan kita dalam posisi seperti itu. Terus bagaimana dong, opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, dalam menempatkan diri ke dalam orang banyak? Yang pertama adalah kita meyakini hidup sebagai lansia adalah panggilan Tuhan. Bagi kami yang lebih muda ini ada pesan yang berbunyi seperti ini. Yang muda, jangan sombong ya, karena belum tentu bisa tua. Dan yang tua, jangan minder, karena sesungguhnya sudah pernah muda. Artinya, jika opa, oma, opung diberi kesempatan umur panjang, pastilah ada maksud Tuhan di dalamnya. Dalam usia lanjut seperti sekarang, sesungguhnya opa, oma, opung dapat membagikan pengalaman hidup, kebijaksanaannya kepada generasi yang lebih muda seperti kami.
Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya aktif dalam menulis, bercerita, membagi pengalaman, menguatkan keluarga muda dalam menghadapi pergumulan, menjadi konselor pernikahan, atau hal-hal lain dalam bentuk memberi perhatian kepada orang lain. Belajar dari Yohanes Pembaptis, dia setia memberitakan kepada umat Israel, berseru-seru di padang gurun walau seakan-akan hilang di telan angin. Yohanes pun tidak merasa kesepian karena dia memahami panggilan dari Tuhan. Demikian juga opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, janganlah merasa kesepian walau sepertinya tidak dapat memberi dampak yang lebih besar kepada orang lain. Karena sesungguhnya yakinilah bahwa masa lansia ini adalah panggilan Tuhan. Dalam survei ekonomi nasional 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa di Indonesia ini hampir 60% kaum lansia tinggal bersama keluarga besar. Artinya, ada perjumpaan 3 generasi di dalamnya, yaitu ada orang tua, anak, dan cucu. Dan disebutkan juga hanya 10% lansia yang tinggal sendiri. Ini artinya ada kesempatan besar bagi opa, oma, opung, bapak, ibu sekalian untuk membagikan kesaksian hidup pada generasi yang lebih muda. Ada waktu yang banyak untuk dapat dibagikan pengalaman kepada keluarga dan masyarakat. Hal yang kedua adalah mari belajar dari Yohanes Pembaptis untuk tetaplah rendah hati. Walau ditanya apakah dirinya sebagai Mesias ataupun Nabi, ia tetap menjawab tidak. Tidak terlihat adanya keinginan Yohanes untuk membanggakan diri atas apa yang dilakukannya. Demikian juga dalam usia lanjut usia saat ini. Jikalau kita adalah lansia yang diberi kesempatan dan dipercaya Tuhan untuk sebuah posisi, jabatan, ataupun status sosial yang tinggi, tetaplah kita rendah hati. Cerita orang tua kepada anak dan cucunya yang membagikan perjalanan hidupnya sampai dengan kesuksesan besar, namun dengan menyatakan semuanya itu adalah anugerah dan kehebatan Tuhan, merupakan warisan yang abadi ke generasi seterusnya. Anak dan cucu akan terus mengingat didikan kerendahan hati dari opa, oma, opung, bapak ibu sekalian menjadi harta yang sangat bernilai. Setiap generasi di keluarga bersama-sama melihat bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Yohanes Pembaptis mengajarkan kita bahwa dirinya hanyalah pemain panggung karena ada sutradara di balik layar sebagai pembisiknya. Ingatlah Tuhan yang membuat kita bertahan sampai dengan hari tua saat ini. Tuhanlah yang ada di balik layar hidup kita. Menjadi orang tua dalam lanjut usia bukanlah menjadi penonton, namun teruslah menjadi pemain yang memberikan kesaksian dan pengalaman bagaimana Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita. Opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, tetaplah aktif dan produktif. Walau dalam kondisi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini. Kita bisa lihat bagaimana justru sekarang opa, oma, opung, bapak ibu sekalian dapat terlibat dalam seluruh aktivitas karena secara langsung ikut mempelajari dan menggunakan teknologi komunikasi. Pandemik ini justru memberi kesempatan untuk belajar banyak hal baru kepada opa, oma, opung, bapak ibu sekalian. Belajar terkait dengan teknologi. Teknologi komunikasi ini bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan, justru dapat memberikan keterlibatan besar bagi para kaum lansia terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Ketiga hal di atas tentunya membawa dampak yang sangat besar bagi opa, oma, opung, dan bapak ibu sekalian. Bahwa lanjut usia ini sesungguhnya Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Tentu ini akan membawa semangat yang terus-menerus mengalir, memberikan energi positif, sukacita, dan bahkan kesehatan yang baik. Opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, dengan demikian tidaklah menjadi sulit membawa diri dan menjadi orang tua dalam kondisi lanjut usia saat ini.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bersama-sama, mari kita tempatkan diri kita menjadi sosok pembawa kebijakan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga semua orang akan melihat bahwa lanjut usiaku karena memang panggilan Tuhan. Kita akan menjadi sosok yang terus dirindukan di tengah keluarga karena menjadi pengikat generasi yang lebih muda. Menjadi tua memang karena usia, namun tampil menjadi teladan dan bijaksana adalah harapan bagi generasi selanjutnya. Biarlah kita terus belajar akan panggilan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan boleh beribadah bersama dengan para orang tua kami dalam komisi usia lanjut saat ini. Kami bersyukur buat firman yang telah Tuhan berikan, kiranya kami dimampukan terus-menerus menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami juga dengan penuh kerendahan hati menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa.
Kami berdoa saat ini untuk semua orang tua kami yang Tuhan izinkan tubuhnya lemah karena sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah bersama keluarga, menjadi kuasa jamahan dan penyembuhan Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan para orang tua kami yang sedang lemah saat ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam semua kondisi. Kami juga berdoa bagi upaya pengumpulan dana bagi pembangunan kompleks gedung GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami mendoakan kondisi pandemik COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya pendidikan anak-anak dan cucu kami tetap berjalan dengan baik, walau harus terbatas dalam proses belajar dan mengajarnya. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya dimampukan untuk mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam mengatasi dampak pandemik ini, baik dari ekonomi maupun sosial yang terjadi. Kami berdoa bagi semua petugas medis yang bertugas dimanapun. Tolonglah mereka ya Tuhan, kiranya dalam lindungan Tuhan untuk menjalankan tugas dan dijauhkan dari ancaman virus corona. Tuhan Yesus, kami pun mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus menjaga negeri kami dari ancaman perpecahan, baik karena faham fanatisme sempit dan radikalisme. Mampukan kami menjadi pemersatu dimanapun kami berada. Mampukan pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI Polri untuk bekerja sama menjaga negeri kami tetap dalam keadaan damai. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan syafaat ini. Dengan penuh kerendahan hati, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini. Biarlah kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bersama-sama kita menerima berkat darinya. Kiranya anugerah Allah Bapa, penyertaan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.